Pernahkah kalian dengar tentang sebuah desa yang gak pernah ada di peta? Desa yang katanya udah lama ditinggalkan, tapi masih menyimpan sebuah sumur tua yang disebut sumur berdarah. Katanya, siapapun yang nekat nintip ke dalamnya, gak akan pernah sama lagi. Malam ini, gue bakal bawain kisah nyata dari mereka yang berani masuk ke desa itu. Dan cuma sebagian yang bisa keluar. Pernah dengar cerita tentang sebuah desa yang gak ada di peta? Orang-orang menyebutnya sebagai desa terlarang, tempat yang katanya nggak boleh dimasuki sembarangan. Nggak ada petunjuk jalan, nggak ada nama, dan kalaupun kamu coba cari di Google Maps, dijamin kosong. Seolah-olah desa itu memang sengaja dihapus dari catatan. Tapi anehnya, beberapa warga sekitar tahu betul kalau desa itu ada. Mereka menyebutnya desa mati, tempat yang udah lama ditinggalkan penghuninya, tapi jejak bangunannya masih berdiri, meski rapuh dimakan usia. Rumah-rumah reot, jalanan berbatu yang udah ditelan akar pohon, dan hawa aneh yang bikin siapapun gak betah lama-lama di sana. Konon katanya, desa itu dulu pernah ramai. Orang-orang bertani, beternak, hidup seperti desa-desa lain pada umumnya. Sampai akhirnya sesuatu terjadi. Gak ada yang berani cerita detailnya. Tapi desas-desus bilang kalau desa itu kena kutukan gara-gara satu peristiwa kelam yang berhubungan dengan sumur tua yang ada di tengah desa. Sumur itu dikenal dengan nama sumur berdarah. Orang-orang percaya kalau sumur itu menjadi sumber malapetaka yang bikin desa perlahan-lahan kosong, ditinggal penghuninya. Sampai akhirnya cuma tinggal bangunan yang membisu. Banyak yang cerita kalau sumur itu suka mengeluarkan bau amis, kayak bau besi yang bercampur darah. Angin yang berhembus dari arah sumur selalu membawa hawa dingin yang gak wajar, bahkan di siang bolong. Ada yang bilang kalau bau itu muncul setiap kali ada korban jiwa di sekitar desa. Entah itu orang yang kecelakaan di jalan, orang hilang, atau bahkan kematian aneh yang gak jelas sebabnya. Semuanya dikaitkan dengan sumur itu. Gak ada yang berani mendekat, apalagi nekat lihat ke dalamnya. Bukan cuma karena baunya, tapi juga karena cerita-cerita menyeramkan yang beredar. Konon, siapapun yang berani mengintip ke dalam sumur bakal lihat sesuatu yang gak bisa dijelasin dengan kata-kata. Ada yang mengaku melihat wajah-wajah pucat menatap balik dari dalam gelapnya air. Ada yang bilang mereka melihat tangan berdarah mencoba meraih dari bawah. Bahkan ada yang langsung jatuh sakit setelah berani mengintip di warung kopi pinggir jalan dekat jalur ke desa itu. Orang-orang suka bisik-bisik kalau ada anak muda nekat masuk terus hilang gak balik-balik. Polisi atau aparat desa gak pernah bisa ngelacak. Karena desa itu kayak ngumpet di balik hutan. Aneh banget. Kalau dari kejauhan, memang kelihatan ada jalan tanah yang bisa dilewati. Tapi begitu dicoba ditempuh, jalan itu sering tiba-tiba lenyap, nyambung ke arah hutan, dan muter-muter sampai orang tersesat. Cerita makin serem kalau dengar langsung dari orang-orang tua di desa sekitar. Katanya, dulu waktu desa itu masih dihuni, sumur berdarah udah dianggap keramat. Ada pantangan keras. Jangan pernah menatap airnya terlalu lama. Jangan pernah bicara buruk tentang sumur itu. Dan yang paling penting jangan pernah buang apapun ke dalamnya. Tapi namanya juga manusia. Selalu ada yang coba-coba. Sampai akhirnya suatu malam, ada seorang pemuda yang mabuk dan nekat buang bangkai ayam ke dalam sumur. Besoknya, pemuda itu ditemukan meninggal di pinggir jalan desa. Tubuhnya kering kayak kesedot cairannya. Dari situlah, keanehan makin sering muncul. Orang-orang bilang suara-suara aneh sering keluar dari sumur itu. Ada yang kayak suara perempuan nangis, ada yang kayak anak kecil ketawa, bahkan ada juga yang kayak suara orang minta tolong. Pernah suatu malam, warga yang masih tinggal di desa itu kumpul di balai desa, karena ada teriakan kencang banget dari arah sumur. Mereka lari rem-rem, nyalain obor, dan ketika sampai di sana, mereka lihat air sumur itu mendidih, kayak direbus, terus berubah merah pekat. Bau amis langsung nyebar ke seluruh desa. Besoknya, ada satu keluarga yang pindah tanpa pamit, kabur begitu saja. Perlahan-lahan, satu persatu warga ikut pergi, sampai akhirnya desa itu kosong. Meskipun udah ditinggalkan, sumur berdarah itu kayak tetap punya daya tarik aneh. Orang-orang luar yang suka uji nyali sering coba masuk, entah buat buktiin cerita, atau sekadar cari sensasi. Ada beberapa yang balik dalam keadaan shock, gak bisa ngomong apa-apa selama berhari-hari. Ada juga yang bilang mereka kehilangan rekaman kamera atau foto yang mereka ambil di sana. Lebih parah lagi, ada yang hilang tanpa jejak. Sampai sekarang, desa itu dianggap tabu dan sumurnya jadi legenda menakutkan
Aku pernah ngobrol sama seorang supir truk yang sering lewat jalur dekat desa itu. Dia bilang kalau malam-malam tertentu, dia sering lihat sosok perempuan berdiri di pinggir jalan, pakai baju putih lusuh, rambutnya panjang nutupin wajah. Sosok itu nggak minta tumpangan, nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri ngadep ke arah jalan menuju desa. Beberapa sopir lain juga ngaku pernah lihat hal yang sama. Bahkan ada yang bilang, kalau mereka sempat ikutin jalan ke arah desa tanpa sadar. Padahal jelas-jelas mereka nggak ada niat ke sana. Rasanya kayak ada yang manggil-manggil dari kejauhan, yang bikin merinding. Kabarnya desa itu nggak pernah berubah. Meskipun puluhan tahun ditinggalkan, rumah-rumah di sana nggak roboh. Padahal kayunya udah lapuk. Tanaman liar memang tumbuh di mana-mana. Tapi struktur bangunannya masih berdiri tegak, seolah-olah ada yang menjaganya. Dan sumur itu, meskipun udah ditinggalkan, tetap terlihat utuh, batunya berlumut, lingkarannya dingin, dan selalu ada hawa aneh yang keluar dari dalamnya. Ada seorang bapak tua yang pernah jadi kepala dusun di desa sebelah. Dia cerita, dulu pernah ada tim survei pemerintah yang masuk buat ngecek tanah di desa itu. Mereka bawa alat, kamera, dan segala macam perlengkapan. Tapi anehnya, hasil survei mereka nggak pernah keluar. Katanya, beberapa orang dari tim itu mendadak jatuh sakit parah setelah pulang. Ada yang pingsan tanpa sebab, ada yang demam tinggi berhari-hari, bahkan ada yang meninggal mendadak. Dokter nggak bisa jelasin penyebab pastinya. Dari situ, pemerintah kayaknya memutuskan buat nggak ngurusin desa itu lagi, seolah-olah lebih aman kalau didiamkan. Orang-orang percaya kalau sumur berdarah itu sebenarnya tempat pembuangan tumbal. Di masa lalu, ada kejadian kelam di mana orang-orang yang dianggap membawa sial atau bikin masalah di desa bakal dilempar ke dalam sumur itu. Darah mereka dipercaya jadi penawar kutukan yang lebih besar, tapi nyatanya malah bikin roh mereka nggak tenang dan terus gentayangan di sana. Itulah kenapa suara-suara aneh suka terdengar, seolah-olah mereka masih minta pertolongan. Bayangin aja, desa yang udah sepi, sunyi, nggak ada lampu, cuma ditemani suara angin sama hewan malam. Terus ada sumur tua di tengahnya, yang katanya penuh darah. Kalau ada yang nekat berdiri di dekat sumur itu pas tengah malam, konon mereka bakal lihat bayangan-bayangan aneh di sekitar. Ada yang bilang lihat sosok perempuan duduk di bibir sumur sambil nyisir rambut. Ada yang lihat anak kecil lari-lari kecil di sekeliling sumur. Tapi pas dideketin langsung hilang. Cerita-cerita kayak gini yang bikin desa itu makin ditakuti. Bahkan, warga desa sekitar sepakat buat gak pernah lewat jalur yang langsung nyambung ke desa itu kalau malam. Mereka lebih pilih muter jauh daripada harus ambil risiko. Anak-anak kecil dari kecil udah dilarang main terlalu dekat ke arah desa itu, karena konon, kalau mereka nekat, bisa-bisa dibawa masuk sama penunggu sumur berdarah. Kalau kamu tanya, beneran ada nggak desa itu? Jawabannya susah. Buat sebagian orang, itu cuma cerita horor buat nakut-nakutin anak kecil biar nggak main jauh-jauh. Tapi buat sebagian lain, desa itu nyata. Ada yang pernah lihat langsung, ada yang pernah nyasar ke sana. Ada juga yang ngalamin kejadian aneh gara-gara nekat cari. Yang jelas, sampai sekarang nggak ada yang berani ngegambar ulang peta daerah itu dengan detail. Desa itu seolah sengaja dibiarkan kosong, kayak luka lama yang ditutup rapat, biar nggak kebuka lagi. Dan tentang sumur berdarah, sampai sekarang nggak ada yang bisa pastiin kebenarannya. Tapi satu hal yang selalu sama dari semua cerita adalah larangan untuk menatap ke dalamnya. Karena siapapun yang berani melihat, katanya bukan cuma bakal lihat bayangan diri mereka sendiri, tapi juga wajah-wajah lain yang menatap balik dengan mata penuh darah. Wajah-wajah yang entah siapa, entah sudah berapa lama terjebak di dasar sumur itu. Malam itu jalanan sepi banget. Jam di dashboard motor nunjukin pukul 11 lewat sedikit, dan cuma ada suara angin sama deru mesin motor yang nembus heningnya malam. Andi ada di depan, boncengin Jeffrey, sementara Raka di belakang bawa kamera dan tripod di jok motornya. Mereka bertiga udah sepakat mau masuk ke desa terlarang itu buat uji nyali sekalian bikin konten. Awalnya semua terasa biasa aja. Jalan aspal masih mulus, lampu jalan ada beberapa yang nyala walau redup, dan suara jangkrik masih setia nemenin perjalanan. Tapi begitu mereka belok ke jalur tanah yang katanya menuju desa itu, suasana langsung berubah. Jalanannya berbatu, licin, karena lembab, dan kanan kiri dipenuhi pepohonan tinggi yang nutupin langit. Lampu motor cuma nyorot lurus ke depan, bikin bayangan pohon kelihatan kayak makhluk-makhluk aneh yang berdiri di pinggir jalan. Bro, beneran mau masuk nin? Popku udah nggak enak dari tadi,
Suara Jeffrey agak bergetar, dia melirik kiri kanan. Matanya nggak berani lepas dari bayangan pohon. Andy pura-pura santai. Padahal, tangannya sendiri udah dingin megang stang motor. Santai aja, Jeffrey. Kita cuma bikin konten, nggak ngapa-ngapain. Lagian kan katanya desa ini udah kosong. Nggak ada siapa-siapa. Jadi aman. Raka di belakang cuma ketawa kecil. Meski senyumnya kelihatan kaku. Kamera udah nyala, bro. Kalau ada yang aneh, kita rekam semua. Biar nggak sia-sia perjalanan sejauh ini, tapi dalam hati. Ketiga anak muda itu sebenarnya deg-degan. Bukan cuma karena cerita-cerita serem yang udah mereka dengar. Tapi juga karena suasana jalan yang makin lama makin gak masuk akal. Awalnya mereka ngerasa cuma jalan lurus, tapi entah kenapa tiap kali belok, mereka selalu ngerasa kayak muter-muter di tempat yang sama. Pepohonan kanan kiri kayak nggak ada habisnya guys. Tadi kita udah lewat pohon gede itu belum sih? Tanya Jeffrey pelan. Andy melirik sekilas, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Pohon besar dengan batang melingkar aneh itu memang rasanya udah mereka lewati. Tapi kok muncul lagi di depan? Nggak usah mikir aneh-aneh, bro. Jalan aja terus, jawab Andy cepat-cepat. Meski keringat dingin udan mulai keluar di keningnya. Setelah sekitar 20 menit, akhirnya jalan terbuka sedikit. Pepohonan mulai renggang, dan di depan mereka muncul deretan rumah tua yang gelap dan terbengkalai. Atapnya sebagian udah runtuh, pintu kayunya kopot satu persatu, dan jendela-jendela bolong kayak mata kosong yang ngawasin mereka. Angin berhembus, bikin daun-daun kering berterbangan di tanah. Bau apak bercampur bau tanah basah, langsung nyergap hidung. Anjir, ini dia desanya, bisik Raka sambil turunin kamera dari bahu. Dia langsung ngerekam suasana sekeliling, meski tangannya gemeteran. Andy berhentiin motor di depan rumah tua, yang pintunya kebuka setengah. Dari dalam kelihatan gelap banget, cuma ada bayangan perabotan tua yang udah hancur. Kita mulai dari sini aja, biar penonton langsung dapat file angkernya. Tapi Jeffrey geleng cepat. Gila lu, Andy, kita belum berdoa apa-apa, udah mau masuk rumah kosong. Nggak rusak, deh. Gue rasa kita fokus aja ke sumurnya. Sampai di situ, suasana makin gak enak. Angin tiba-tiba berhenti, jangkrik gak bersuara, dan malam yang tadinya penuh bunyi alam jadi hening banget. Kayak ada tombol mute yang ditekan. Mereka bertiga saling pandang, sama-sama sadar kalau suasananya udah gak wajar. Ayo, sumurnya di tengah desa kan? Andy coba nyari arah. Dia ingat cerita orang-orang. Katanya sumur berdarah itu ada tepat di lapangan kecil di pusat desa. Jadi mereka jalan kaki pelan-pelan, nyorot jalan dengan senter. Semakin mereka masuk ke dalam, rumah-rumah kosong makin banyak. Ada yang berdiri miring, ada yang udah ketutup semen. Tapi anehnya banyak juga rumah yang masih tegak berdiri meski jelas-jelas udah puluhan tahun ditinggal. Kayu pintu dan jendelanya memang lapuk, tapi kok bisa ya bangunan itu nggak roboh? Jeffrey melirik salah satu rumah dengan jendela terbuka. Dia suyer sempat melihat sesuatu di dalam, kayak bayangan putih yang berdiri sambil ngadep keluar. Tapi waktu dia kedipin mata, bayangan itu udah hilang. Dia pengen teriak, tapi ditahan. Jantungnya berdegup kencang, kakinya berat, tapi dia tetap jalan ikut dua temannya. Setelah beberapa menit, mereka akhirnya sampai di lapangan kecil. Lapangannya ditutupi rumput liar setinggi betis, dan di tengah-tengahnya berdiri sebuah sumur tua. Batunya ditumbuhi lumut tebal, dan ada akar pohon beringin kecil yang melingkari setengah lingkaran sumur itu. Mereka bertiga langsung terdiam. Nggak ada yang berani ngomong duluan. Suasana hening, cuma suara napas mereka yang kedengeran. Astagfirullah, ini dia sumurnya, bisik Andy pelan. Raka langsung ngangkat kamera, nerekam dari jauh. Gila, bro, asli merinding gue. Dari tadi gue tahan-tahan, tapi serius, gue ngerasa ada yang ngawasin kita. Baru aja Raka ngomong gitu, tiba-tiba ada suara lirih dari arah sumur. Kayak suara perempuan yang nangis pelan. Mereka bertiga langsung kaku, gak ada yang berani gerak. Suaranya makin jelas, kayak keluar dari dasar sumur, naik ke permukaan, merambat lewat angin. Denger nggak? Tanya Jeffrey dengan suara hampir nggak kedengaran. Andy cuma bisa angguk, wajahnya pucat. Iya, suara cewek, kan? Suasana makin kacau waktu angin tiba-tiba bertiup kencang, bikin daun-daun berterbangan. Raka yang lagi pegang kamera sempat jatuhin alatnya ke tanah karena kaget. Dari dalam sumur, suara itu berubah jadi jeritan panjang, kayak orang yang kesakitan. Mereka bertiga panik, saling pandang, nggak tahu harus lari atau lanjut.
Jeffrey udah setengah muter badan, pengen kabur. Tapi Andi buru-buru nahan tangannya. Jangan. Kalau kita kabur sekarang, kita nggak bakal dapat rekaman apa-apa. Ini kesempatan kita, Beau. Raka yang masih gemeteran nekat ngorot sumur pakai senter. Cahaya putih masuk ke dalam. Tapi, yang kelihatan cuma dinding sumur yang penuh lumut. Dia tarik napas dalam, terus ngarahin kameranya lebih dekat. Detik berikutnya, mereka bertiga benar-benar nggak bisa nafas. Dari dalam sumur, tiba-tiba ada percikan merah muncrat ke atas. Bukan air biasa, tapi cairan kental berwarna merah pekat. Bau amis langsung nyebar, menusuk hidung mereka. Rasanya jelas kayak bau darah segar. Anjir, itu darah, Beau. Itu darah. Teriak Jeffrey sambil mundur. Raka langsung panik, kameranya hampir jatuh lagi. Gila, gue nggak sanggup. Andy, kita balik aja, sumpah. Tapi Andi masih terpaku, matanya lebar ngeliatin sumur itu. Dari dasar sumur, samar-samar kayak ada sesuatu yang bergerak. Nggak jelas bentuknya, cuma bayangan gelap yang makin lama makin naik ke permukaan, angin makin kencang. Suara jeritan makin jelas, dan tanah di sekitar sumur bergetar halus kayak ada sesuatu yang pengen keluar. Andi akhirnya sadar kalau mereka bertiga udah kelewatan. Dengan wajah pucat, dia teriak, cabut sekarang. Jangan lihat ke belakang. Mereka bertiga langsung lari terbirit-birit, ninggalin kamera yang masih nyala di tanah. Langkah mereka masih terburu-buru, napas ngos-ngosan, dan wajah pucat nggak bisa disembunyiin. Mereka berhenti di dekat rumah tua di pinggir lapangan, nampel ke dinding sambil coba nenangin diri. Andi pegang lututnya, nafasnya terengah-engah. Keringat dingin ngalir deras meskipun angin malam menusuk tulang. Jeffrey paling panik, bibirnya komat-kamit baca doa seadanya. Sedangkan Raka masih megang senter dengan tangan gemeteran. Bro, sumpah, tadi gue bener-bener lihat ada bayangan naik dari dalam sumur itu. Bukan halusinasi, Andy, gue lihat jelas. Suara Raka gemetar, setengah teriak, setengah bisik. Andi ngusap wajahnya, berusaha mikir jernih. Gue juga lihat, dan itu bukan bayangan biasa. Ada sesuatu di sana. Jeffrey tiba-tiba matanya melebar. Kamera kita masih di sana. Gimana kalau rekaman tadi kebuang? Gimana kalau ada yang ambil? Suasana langsung hening. Mereka bertiga sadar, kamera itu satu-satunya bukti kalau apa yang barusan mereka lihat bukan halusinasi. Tapi nggak ada yang berani balik. Jantung mereka masih deg-degan, dan otak mereka kayak ngingetin terus, jangan balik, jangan deketin sumur lagi. Sebelum mereka sempat mutusin mau gimana, suara itu terdengar lagi. Samar-samar, pelan, tapi jelas banget dari arah lapangan tengah. Suara tangisan. Tangisan perempuan yang panjang, penuh rasa sakit. Andi refleks nutup mulut Jeffrey yang udah mau teriak. Dian, jangan ribut dulu. Tangisan itu makin jelas, makin dekat. Seolah-olah perempuan itu bukan lagi di dasar sumur, tapi udah keluar dan berdiri nggak jauh dari mereka. Raka nekat arahkan senter ke lapangan. Tapi anehnya cahaya cuma nyorot rumput liar yang bergerak pelan di terpa angin. Nggak ada siapa-siapa, mereka bertiga udah keringetan dingin. Otak mereka berteriak buat kabur, tapi kaki kayak ditahan sesuatu. Tangisan itu berubah jadi suara lirih kayak orang minta tolong. Tolong aku, suaranya pecah, berat, kayak keluar dari tenggorokan yang penuh darah. Jeffrey langsung nangis kecil, suaranya parau. Gila, bro, ini nggak benar. Ini bukan manusia. Kita harus pergi sekarang juga. Andi coba tenang, meskipun wajahnya udah setengah mati pucat. Gue setuju, tapi jalan keluar di mana? Dari tadi rasanya kita muter-muter aja. Raka yang masih pegang senter muterin cahaya ke sekeliling. Rumah-rumah tua berdiri dengan jendela-jendela bolong, pintu-pintu terbuka pelan kayak diayun angin. Tapi anehnya, nggak ada angin yang cukup kencang buat bikin pintu itu bergerak. Rasanya kayak ada tangan tak terlihat yang sengaja ngedorong pelan. Suara itu tiba-tiba berhenti, sunyi. Jantung mereka makin kencang. Sunyi itu jauh lebih menakutkan daripada tangisan barusan. Sampai akhirnya, dari arah sumur, terdengar suara pluk, pluk, pluk. Kayak ada cairan kental yang muncrat dan jatuh ke tanah. Raka gemetar, matanya nyari-nyari asal suara. Itu darah lagi, Andi. Andi mau ngomong sesuatu, tapi sebelum sempat, suara lain muncul. Kali ini suara anak kecil ketawa. Ketawanya renyah, tapi ada nada aneh, kayak bercampur dengan jeritan. Suara itu lompat-lompat, kadang di kiri, kadang di kanan, bikin bulu kuduk merinding abis. Jeffrey udah nggak kuat. Dia tiba-tiba lari ke arah jalan,
masuk desa. Gue nggak peduli, gue cabut. Kalian mau ikut apa enggak? Terserah. Ande dan Raka teriak manggil. Tapi langkah Jeffrey udah hilang di telan gelap. Suara sepatunya makin lama makin jauh, terus hilang. Mereka berdua saling pandang, bingung. Antara harus kejar, atau diem di tempat. Belum sempat mereka ambil keputusan, suara lain muncul dari dalam sumur. Kali ini bukan tangisan, bukan ketawa, tapi suara berat kayak bisikan. Lihatlah ke dalamku. Bisikan itu pelan, tapi jelas kedengaran. Seolah langsung berbisik di telinga mereka. Padahal jarak sumur itu masih lumayan jauh. Andi langsung pucat, tangannya dingin. Dia sadar, suara itu bukan sekadar memanggil. Itu perintah. Sesuatu di dalam sumur itu pengen mereka datang. Pengen mereka lihat. Raka udah goyah, kakinya kayak berat sendiri. Andi gue nggak tahu kenapa. Tapi kaki gue kayak ditarik buat jalan ke sana. Andi buru-buru narik bajunya. Jangan, Rak. Itu jebakan. Kita jangan nyamperin sumur lagi. Tapi makin lama, bisikan itu makin sering, makin jelas, makin mendesak. Lihatlah ke dalamku. Lihatlah wajah mereka. Telinga Andi berdengun, otaknya kayak dipaksa mikirin hal-hal aneh. Dia ngerasa kayak ada banyak wajah muncul di pikirannya. Wajah-wajah pucat, matanya kosong, bibirnya penuh darah. Mereka menatap langsung ke arah Andi. Seolah minta ditemuin, Andi langsung nutup telinganya, berusaha nggak dengar. Dia teriak keras-keras, diam. Gue nggak mau lihat, gue nggak mau. Suasana makin nggak masuk akal. Rumah-rumah tua di sekitar mereka tiba-tiba bunyi keras. Pintunya nabrak dinding, jendelanya kejedot bolak-balik. Angin kencang muncul entah dari mana, bikin pohon-pohon di pinggir lapangan bergoyang liar. Tiba-tiba Raka jatuh tersungkur, senter lepas dari tangannya. Andi buru-buru nolongin, tapi matanya langsung melebar waktu lihat tangan di bawah Raka mulai basah. Bukan karena air, tapi cairan merah kental yang keluar dari celah tanah. Bau amisnya nusuk banget. Andi, ini darah Andi. Tanahnya ngeluarin darah. Suara Raka parau, hampir putus asa. Andi narik Raka berdiri. Kita harus cari Jeffrey. Jangan pisah, Rak. Kalau kita pisah kita bakal tamat. Mereka buru-buru jalan ke arah jalan keluar desa, tapi jalan itu tiba-tiba kayak beda. Rumah-rumah yang tadi di kiri kanan, sekarang kayak berubah posisi. Lorong yang tadinya lurus, sekarang bercabang jadi dua. Satu ke kiri, satu ke kanan. Mereka bingung, mana arah yang benar. Tiba-tiba suara Jeffrey terdengar, jauh dari arah kiri. Andi, Rak, tolong gue. Andi dan Raka langsung panik. Itu jelas suara Jeffrey, tapi nadanya penuh teror. Mereka hampir ambil jalan kiri, tapi di saat bersamaan dari arah kanan, juga terdengar suara. Sama persis. Suara Jeffrey, teriak minta tolong. Dengan nada yang sama, mereka berdua langsung bengong. Mana yang asli? Mana yang palsu? Andi pegang kepala. Bingung, gila. Yang mana yang benar? Ratu. Raka hampir nangis. Gue nggak tahu, Andi. Gue bener-bener nggak tahu. Sementara mereka bingung. Suara dari arah sumur terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, lebih keras. Hampir kayak jeritan, lihatlah ke dalamku. Lihatlah darah mereka. Dan saat itu juga, tanah di sekitar mereka mulai retak, keluar cairan merah lebih banyak. Kayak desa itu pengen nilai mereka hidup-hidup. Andi masih berdiri kaku di persimpangan itu. Jalan bercabang dua di hadapannya kayak pilihan hidup dan mati. Di satu sisi, suara Jeffrey teriak minta tolong dari arah kiri. Di sisi lain, suara yang sama persis, dengan nada yang identik, terdengar dari kanan. Rasanya kayak ada dua Jeffrey sekaligus, padahal mustahil. Raka udah gemeteran, tangannya dingin kayak es. Andi, kalau kita salah pilih jalan, gimana? Andi nggak langsung jawab. Dia cuma ngelirik ke tanah di sekitarnya yang makin lama makin basah sama cairan merah kental itu. Baunya amis, menusuk hidung, bikin perut mual. Kayak ada ribuan liter darah yang disiram dari bawah tanah. Semakin lama mereka diem di situ, semakin banyak darah yang keluar. Kita nggak bisa lama-lama di sini, kata Andi lirik. Setengah ngomong ke Raka, setengah ke dirinya sendiri. Raka nekat nunjuk arah kiri. Gue yakin Jeffrey ada di sana. Andi ragu, tapi waktu mereka masih bingung, tiba-tiba terdengar suara tawa lirih dari arah kanan. Tawa itu halus, pelan, tapi bikin merinding. Suaranya kayak suara perempuan tua, serak, dan jahat. Tiba-tiba suara Jeffrey yang tadi teriak dari kanan langsung berhenti. Kayak dimatikan begitu aja. Andi langsung sadar. Bukan yang kanan. Itu jebakan.
Mereka akhirnya mutusin ambil jalan kiri, sambil lari kecil, dengan jantung berdetak gak karuan. Jalan itu makin lama makin sempit, diapit rumah-rumah tua dengan dinding kayu lapuk. Jendela-jendelanya bolong, kayak ada mata tak kasat mata yang lagi ngawasin mereka. Di ujung lorong, mereka ngeliat sesuatu yang bikin mereka hampir berhenti. Di tanah, ada jejak kaki. Bukan jejak lumpur biasa, tapi jejak darah. Jejak itu masih basah, menetes, dan ukurannya persis kayak kaki manusia. Jejak itu mengarah ke depan, makin dalam ke lorong itu Jeffrey, Andy, Raka berbisik, suaranya serak. Mereka ikutin jejak itu, tapi makin lama jejaknya berubah aneh. Dari awalnya jejak normal, lama-lama bentuknya jadi kayak jari-jari panjang yang gak wajar. Jejak kakinya makin melebar, kayak bukan kaki manusia lagi. Dan yang bikin ngeri, tiap kali mereka berhenti, mereka bisa dengar suara krot-krot. Darah netes ke tanah. Padahal gak ada siapapun di depan mereka, sampai akhirnya mereka nemuin Jeffrey, atau sesuatu yang mirip Jeffrey. Dia duduk di tanah, punggung nempel ke tembok rumah tua. Bajunya kotor, penuh lumpur, dan tangannya nutupin wajah. Badannya gemeteran, napasnya berat. Jeffrey, Andy lari duluan. Tapi pas mereka dekat, Jeffrey tiba-tiba angkat kepalanya. Wajahnya pucat, matanya melotot kayak orang kesurupan. Dan dari hidung sama mulutnya ngalir darah kental. Yang bikin lebih parah, matanya nggak ada bola hitamnya lagi, cuma putih semua. Andy refleks mundur, tapi Jeffrey tiba-tiba senyum aneh. Senyum lebar, lebih lebar dari manusia normal. Dari sela bibirnya darah terus netes, bikin dagunya merah semua. Kenapa kalian lama banget? Suaranya berat, kayak suara dua orang sekaligus yang ngomong barengan. Raka langsung mundur sambil narik Andy. Itu bukan Jeffrey, Andy. Itu bukan dia. Tiba-tiba Jeffrey itu ketawa keras banget. Dari mulutnya bukan cuma suara tawa, tapi juga muncratan darah. Darah itu nyiprat ke tanah, ke dinding, bahkan hampir kena Andy. Baunya langsung bikin muntah. Dalam sekejap, tubuh Jeffrey berubah. Lehernya panjang, tangannya melar kayak karet, kukunya jadi hitam dan tajam. Matanya yang putih semua itu, tiba-tiba ngeluarin darah segar kayak air mata. Dia merangkak maju dengan gerakan cepat. Kepalanya goyang kanan kiri nggak wajar, lihat ke dalam sumur. Lihat, suaranya menggama, bukan cuma di telinga mereka, tapi juga di kepala. Kayak masuk langsung ke otak. Raka udah nggak tahan. Dia jerit sekencang-kencangnya sambil narik Andy lari. Mereka kabur sepanjang lorong sempit itu. Suara makhluk menyerupai Jeffrey ngikutin dari belakang. Suara seretan kukunya ngegaruk dinding kayu tua, bikin bunyi kreyek, yang bikin merinding tulang belakang. Pas mereka hampir ke ujung lorong, tiba-tiba semua rumah di sekitar mereka kayak hidup. Dari jendela-jendela bolong itu muncul tangan-tangan pucat, kurus, ada yang tinggal tulang. Tangan-tangan itu coba meraih mereka, ngegapai baju mereka, rambut mereka. Andy hampir ketangkap, tapi dia berhasil ngelepasin diri sambil dorong Raka keluar dari lorong. Mereka akhirnya keluar ke lapangan tengah lagi. Dan sialnya, mereka sadar, mereka kembali ke sumur itu. Mereka bengong. Padahal, tadi harusnya mereka udah muter jauh, tapi entar, kenapa mereka balik lagi ke titik awal. Sumur tua itu berdiri di tengah, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Dari dalamnya bukan cuma bau amis yang keluar, tapi juga asap tipis merah kayak kabut darah. Andy, kita kejebak. Suara Raka parau, hampir putus asa. Suara dari sumur makin keras, kayak orang teriak dari dasar. Lihatlah aku, lihat darahku. Lihat wajahmu di dalamku. Air di dalam sumur itu mulai naik, tapi bukan air bening. Cairan merah kental yang berbusa, kayak darah busuk, terus muncrat ke atas. Biur, percikan darah itu muncrat keluar, nyiprat ke tanah. Bahkan hampir kena sepatu Andy. Bau amisnya lebih parah dari apapun yang pernah mereka cium. Tanah di sekitar sumur mulai retak, dan dari retakan itu muncul tangan-tangan lain. Tangan pucat, kurus, ada yang buntung. Ada yang masih netesin darah segar. Mereka keluar sambil nyoba narik siapapun yang ada di sekitarnya. Andy narik Raka mundur. Tapi di saat yang sama mereka dengar suara langkah kaki. Dari balik kabut merah, sosok Jeffrey muncul lagi. Tapi kali ini wajahnya normal. Dia kelihatan ketakutan, matanya melebar, dan dia teriak, Andy, Rak, tolong gue. Itu tadi bukan gue. Mereka berdua langsung kaget. Kalau gitu, yang tadi mereka lihat siapa atau apa? Tapi nggak ada waktu buat mikir. Sosok Jeffrey itu lari ke arah mereka, dan tepat di belakangnya,
Sosok makhluk menyerupai Jeffrey yang tadi juga muncul. Bedanya, sekarang makhluk itu lebih besar. Wajahnya mekar kayak bunga busuk dengan puluhan mulut kecil yang nempel di pipinya. Semua mulut itu tertawa bersamaan, ngeluarin darah kayak air mancur. Pilih aku atau dia. Suara dari sumur tiba-tiba menggelegar, bikin telinga sakit. Mereka bertiga, Andy, Raka, dan Jeffrey cuma bisa saling pandang. Darah dari sumur makin muncrat, nyiprat kemana-mana, bikin tanah berubah jadi lumpur merah. Pilihan makin sempit, dan waktu makin habis. Suara teriakan bercampur dengan tawa aneh dari arah sumur bikin kepala Andy hampir pecah. Malam itu benar-benar kacau. Angin tiba-tiba kencang banget, pohon-pohon di sekitar desa bergoyang liar, dan atap rumah-rumah tua bunyi krek. Krek kayak mau roboh. Semua yang ada di sekitar mereka terasa hidup, bergerak dengan niat jahat. Andy, Raka, dan Jeffrey berdiri di tanah berlumpur darah. Sumur di tengah lapangan itu terus muncatin cairan merah yang busuk. Setiap percikan jatuh ke tanah. Tanahnya berasap, kayak darah itu panas banget. Bau amisnya udah nggak ketahan lagi. Astaga, Andy, gue nggak tahan, sumpah. Ini semua beneran terjadi. Raka hampir histeris. Andy juga udah gemetar. Tapi dia tahu, kalau dia ikut panik, mereka semua bakal tamat. Dia narik lengan Raka sambil nengok ke arah Jeffrey. Kalau lo bener Jeffrey yang asli, buktikan sekarang cepat. Suara Andy tegas, tapi gemetar. Jeffrey ngos-ngosan. Wajahnya pucat, matanya bener-bener ketakutan. Andy, sumpah, gue yang asli. Lo tahu sendiri, gue yang paling sering panik kalau nonton film horor. Gue yang tadi hampir mau muntah pas pertama kali nyium bau amis di sumur. Lo inget, itu gue, Andy. Andy sempat bengong. Itu detail kecil, tapi memang cuma Jeffrey asli yang bisa ngomong begitu. Sementara makhluk yang menyerupai Jeffrey di belakang mereka makin dekat. Tubuhnya makin aneh, tangannya panjang banget kayak akar pohon. Wajahnya mekar kayak bunga bangkai, dan mulut-mulut kecil di pipinya terus ngeluarin tawa cekikikan. Jangan percaya dia. Suara makhluk itu berat, bergema, kayak keluar dari perut bumi. Aku adalah wajah aslinya. Dia cuma bayangan palsu. Suara itu bikin Raka hampir jatuh, karena lututnya lemes. Dia teriak, Andy, cepetan ambil keputusan. Kita harus lari sebelum semua tangan dari tanah ini narik kita. Bener aja. Dari tanah sekitar sumur, tangan-tangan pucat makin banyak bermunculan. Ada yang kecil kayak tangan anak-anak. Ada yang besar kayak tangan orang dewasa. Semuanya berdarah. Jarinya dingin. Dan mereka berusaha meraih kaki siapapun yang berdiri terlalu dekat. Dan di akhirnya ambil keputusan. Dia tarik Raka dan Jeffrey asli. Terus mereka bertiga lari menjauh dari sumur. Tapi sayangnya, lari di lumpur darah bukan hal mudah. Setiap langkah berat banget. Sepatu mereka kayak lengket sama tanah. Makhluk menyerupai Jeffrey itu ngeluarin jeritan panjang, keras banget sampai kaca-kaca jendela rumah tua di sekitar mereka pecah semua. Dari pecahan kaca itu, bayangan hitam kayak asap keluar, terbang rendah, ngikutin mereka bertiga. Astaga, itu apaan lagi? Raka teriak sambil nutup kepala. Bayangan-bayangan itu bentuknya aneh, kayak asap tapi padat. Kadang jadi kepala manusia tanpa mata, kadang kayak hewan buas, terus berubah lagi. Mereka beterbangan sambil ngeluarin suara kayak desisan ular. Andy sadar, mereka nggak bisa lari terus. Desa ini kayak nggak punya jalan keluar. Mau ke kiri, atau ke kanan, ujung-ujungnya pasti balik ke sumur. Itu jebakan. Desa ini hidup, kayak punya pikiran sendiri. Andy, kita harus gimana? Jeffrey hampir nangis. Andy nekat. Satu-satunya cara keluar. Mungkin kita harus ngerti dulu, apa yang sumur itu mau. Raka langsung protes. Apa lo gila? Sumur itu jelas pengen kita mati. Tapi lo nggak lihat, dari tadi kita muter kemanapun, balik lagi ke situ. Artinya kita nggak bisa kabur kalau nggak ngelakuin sesuatu. Andy ngomong cepat. Matanya nyala penuh ketakutan, sekaligus tekad. Suasana makin gila. Angin kencang makin liar, atap rumah satu persatu kopot. Terbang ke langit kayak ada tornado di tengah desa. Suara-suara tangisan bercampur dengan tawa, teriakan, bahkan bisikan gak jelas saling timpa-menimpa di telinga mereka. Jeffrey tiba-tiba jatuh tersungkur. Dari tanah di bawahnya muncul tangan kecil, pucat, kayak tangan anak kecil. Langsung narik pergelangan kakinya. Jeffrey teriak sekeras-kerasnya, Andy, tolong. Andy dan Raka buru-buru narik dia. Tangan itu kuat banget, tapi akhirnya bisa lepas dengan susah payah. Begitu lepas, tangan kecil itu balik ke tanah, ninggalin bekas darah
di celana Jeffrey. Mereka bertiga akhirnya kehabisan tenaga dan berhenti di depan sebuah rumah yang lebih besar dari yang lain. Rumah itu bentuknya kayak balai desa, tapi udah rapuh, temboknya retak, atapnya bolong. Pintu kayunya setengah terbuka, dan dari dalam ada cahaya merah samar. Mereka saling pandang. "Kita masuk aja," kata Andi cepat. "Lo yakin?" Raka hampir nggak percaya. "Lebih baik daripada mati kehisap sumur," jawab Andi pendek. Akhirnya mereka masuk ke rumah itu. Begitu pintu ditutup, suasana di dalam langsung beda. Sunyi, angin berhenti, suara jeritan dari luar lenyap. Tapi bau amis masih kerasa, malah lebih tajam. Cahaya merah di dalam ruangan itu ternyata berasal dari sebuah kain lusuh yang digantung di dinding. Kain itu penuh coretan simbol aneh, dan di bagian tengahnya ada gambar lingkaran besar dengan bentuk menyerupai sumur. Dari gambar itu netes cairan merah, beneran kayak darah asli, jatuh ke lantai dan bikin Moda yang udah mengering. Mereka bertiga terdiam. "Apa ini?" Jeffrey berbisik. Andi pelan-pelan jalan mendekat, matanya fokus ke kain itu. "Gue rasa ini semacam peringatan, atau mungkin ritual. Desa ini emang sengaja nyegel sesuatu di dalam sumur itu." Raka ngir, matanya melebar. "Makanya disebut sumur berdarah, bukan sekadar cerita. Ini beneran tumbal, Andi. Mungkin orang-orang dulu ngejebak sesuatu di dalam sumur itu. Dengan ritual ini, belum sempat mereka mikirin lebih jauh." Suara berat terdengar lagi. Kali ini bukan dari luar, tapi dari dalam ruangan itu sendiri. "Kalian tidak bisa keluar, kecuali satu di antara kalian. Kembali ke dalamku." Mereka bertiga langsung merinding. Suara itu jelas-jelas berasal dari gambar di kain Jeffrey pucat pasi. Maksudnya, tumbal. Tiba-tiba lantai di bawah mereka retak. Darah mulai merembes keluar, sama persis kayak di lapangan. Ruangan itu mulai goyang, dindingnya pecah, dan dari retakan lantai muncul tangan-tangan lagi. Lebih banyak, lebih cepat, lebih ganas. Andi langsung teriak, "Kita kabur. Jangan sampai ada yang keambil." Mereka bertiga lari keluar rumah. Tapi begitu keluar, mereka sadar langit udah berubah. Bulan yang tadi terang, sekarang ketutup kabut merah pekat. Dari sumur, darah muncrat lebih tinggi, sampai kayak air mancur yang gak ada habisnya. Percikan darah itu jatuh ke atap rumah, ke tanah, bahkan ke tubuh mereka bertiga. Dan saat darah itu kena kulit, rasanya panas banget, kayak dibakar. "Harga!" Raka jerit, langsung ngelap lengannya yang kena cipratan. Kulitnya merah, melapul, kayak disiram air mendidih. Malam itu bener-bener udah gila. Desa itu bukan lagi sekadar tempat kosong. Desa itu hidup, dan jelas desa itu lapar. Andi sadar, mereka udah di titik gak bisa mundur lagi. Sumur itu gak bakal berhenti sebelum dapat apa yang dia mau. Langit merah pekat, suara jeritan dari segala arah, dan percikan darah panas dari sumur yang terus memancar bikin malam itu berubah jadi neraka terbuka. Andi, Raka, dan Jeffrey lari terbirit-birit. Tapi kemanapun mereka pergi, mereka selalu balik lagi ke lapangan tengah. Tepat di depan sumur berdarah itu, mereka udah nyoba segalanya, belok kanan, kiri, masuk lorong rumah, bahkan coba nanjak ke atap. Hasilnya tetap sama. Desa ini muter-muterin mereka kayak mainan. Astaga, kita bener-bener kejebak di sini. Jeffrey hampir nggak bisa berdiri. Napasnya ngos-ngosan, mukanya pucat kayak kain putih. Raka nendang tanah dengan frustasi. Tapi bukannya tanah biasa, darah muncrat ke sepatunya. Dia teriak kesal, sekaligus takut. "Gue nggak mau mati di sini, Andy. Gue nggak mau jadi tumbal sumur sialan itu." Andi diam sebentar, otaknya muter cepat. Dia ingat jelas suara berat dari kain ritual tadi, "Kecuali satu di antara kalian kembali ke dalamku." Kata-kata itu kayak dipaku di kepalanya. "Andi, lo denger kan? Suara itu mau tumbal. Kalau nggak dikasih, kita bertiga bakal mati." Raka akhirnya ngomong belak-belakan, meski suaranya getar. Jeffrey langsung geleng-geleng, panik. "Lo jangan ngomong gitu, Rak. Jangan pernah mikir ada salah satu dari kita yang dikorbanin." Tiba-tiba suara dari sumur menggelegar lagi, keras banget, sampai tanah bergetar. "Pilihlah, siapa yang akan kembali padaku. Kalau tidak, kalian semua akan kutelan." Lalu, dari dalam sumur, cairan darah naik makin tinggi, kayak mau luber keluar. Tangan-tangan pucat makin banyak muncul dari tanah di sekitar mereka. Beberapa udah hampir nyentuh kaki Andi, bikin dia lompat mundur. Andi sadar, mereka nggak bisa menghindar lagi. Pilihannya cuma dua, salah satu dari mereka jadi korban,
Atau mereka bertiga mati sekaligus. ND. Raka mulai liris, matanya sayu, penuh ketakutan, sekaligus pasrah. Kalau emang harus ada yang jadi tumbal, biar gue aja. Andi langsung nyolot. Jangan ngomong sembarangan. Kita bisa cari cara lain. Raka malah senyum getir, air matanya ngumpul di sudut mata. Lo tau kan, Andi, gue anak yatim. Nggak ada yang nungguin gue di rumah. Kalau Jeffrey mati, keluarganya bakal hancur. Lo juga lo punya orang tua, punya adik. Bun, gue cuma sendirian. Jadi lebih masuk akal kalau gue yang diam. Rak. Andi teriak sampai suaranya pecah. Lo temen gue. Gue nggak bakal biarin lo mati di sini sendirian. Jeffrey juga ikutan nangis. Kalau gitu biar gue aja. Gue yang teroboh ngajak kalian ke sini. Gue yang kepo pengen bikin konten di desa terlarang ini. Harusnya gue yang tanggung resikonya. Percikan darah makin gila, terbang kayak hujan merah ke segala arah. Panasnya bikin kulit melapul, kayak disiram air mendidih. Mereka bertiga berusaha nutup kepala, tapi nggak ada tempat aman. Suara dari sumur makin keras. Pilih satu. Tiba-tiba dari arah belakang, muncul sosok yang bikin darah mereka beku. Makhluk menyerupai Jeffrey tadi. Tapi kali ini wujudnya lebih parah. Tubuhnya membengkak kayak mayat tenggelam. Kulitnya meletus-letus ngeluarin darah busuk. Dan dari perutnya kebuka besar, nongol tangan-tangan kecil yang masih bergerak. Semua mulut kecil di wajahnya ketawa bersama. Makhluk itu nunjuk ke mereka bertiga dengan jari panjang hitamnya. Dia yang dipilih. Jari itu nunjuk langsung ke Raka. Raka langsung pucat, kakinya goyah. Kenapa gue? Andi. Kenapa harus gue? Andi refleks maju. Berdiri di depan Raka. Kalau lo mau ambil dia, lewatin gue dulu. Jeffrey juga ikut berdiri di samping Anden. Iya. Kita bertiga bareng. Nggak ada yang ditinggalin. Makhluk itu ketawa keras banget. Sampai desa bergetar. Dari sumur, darah langsung nyembur kayak geyser, tinggi banget. Dan muncrat ke langit merah. Bau amisnya bener-bener bikin sesak nafas. Tiba-tiba, tangan-tangan dari tanah langsung nyergap Raka, miket kakinya. Narik pelan-pelan ke arah sumur. Raka teriak histeris. Andi, Jeff, tolongin gue. Andi dan Jeffrey buru-buru narik tangannya, tapi kekuatan tangan-tangan itu gila banget. Kayak ribuan orang narik sekaligus. Raka kelangkat setengah badan. Wajahnya penuh panik. Air mata bercampur keringat, dan darah dari cipratan. Andi, jangan lepasin gue. Jangan biarin gue sendirian. Suaranya pecah, kayak anak kecil yang ketakutan. Andi menggertakkan giginya, tangannya sakit, karena ditarik berlawanan arah. Gue gak akan lepasin lo, Rak. Sumpah. Jeffrey juga narik sekuat tenaga, sambil nangis. Kita harus bareng-bareng keluar dari sini. Tapi tangan-tangan itu terus nambah, makin banyak, makin kuat. Raka makin ketarik ke arah sumur. Tubuhnya udah hampir setengah diangkat, dan dari dalam sumur, terdengar suara jeritan ratusan orang sekaligus. Kayak ribuan arwah haus darah lagi nunggu tumbal. Lepaskan dia. Suara berat dari sumur menggelegar lagi. Kalau tidak, kalian semua binasa. Andi gemetar. Kepalanya penuh rasa takut, marah, dan bingung. Dia sadar, mereka udah nggak punya waktu lama. Raka makin ketarik, dan kalau mereka bertiga kehisap sekaligus, nggak ada yang bakal bisa keluar dari desa ini. Di tengah kekacauan itu, Raka mendadak senyum tipis di balik tangisnya. Andi, Jeff, jangan sia-siain hidup kalian. Kalau gue harus jadi tumbal, biar lo berdua bisa selamat, gue rela. Andi teriak sekeras-kerasnya, Rak, jangan. Tapi sebelum mereka sempat ngapa-ngapain, tanah di sekitar sumur pecah lebih lebar. Darah muncrat kayak tsunami kecil, nyeret mereka bertiga lebih dekat. Tangan-tangan itu, narik makin kencang, dan jeritan Raka makin kencang juga. Andi dan Jeffrey masih megang tangannya, tapi Raka udah setengah tubuh masuk ke pusaran darah. Wajahnya pucat, tapi tatapannya penuh pasrah. Gue sayang kalian. Jangan pernah balik ke desa ini lagi. Dan dalam sekejap, tarikan itu terlalu kuat. Raka ketarik ke dalam sumur, hilang dalam lautan darah. Suara jeritanya lenyap, diganti suara tawa ribuan makhluk yang menggema ke seluruh desa. Andi dan Jeffrey jatuh tersungkur, tangan mereka kosong. Mereka berdua nangis, teriak sekencang-kencangnya, tapi nggak ada yang bisa balikin Raka. Sumur itu akhirnya tenang. Darah berhenti muncrat, kabut merah mulai hilang, dan desa yang tadi kacau mendadak sunyi. Cuma suara tangisan Andi dan Jeffrey yang kedengaran malam itu. Tapi dari dalam sumur, samar-samar masih terdengar bisikan, terima kasih, tumbalku sudah kudapat. Tapi ingat, kalian masih berhutang padaku.
Andi dan Jeffrey saling pandang, mata mereka bengkak penuh air mata. Mereka sadar, meskipun bisa keluar malam itu, kutukan desa ini belum selesai. Malam itu akhirnya terasa begitu panjang, meski waktu berjalan seperti merangkak. Andi dan Jeffrey masih terduduk di depan sumur. Tubuh mereka lemas, baju basah kena darah, dan wajah penuh air mata. Mereka nggak bisa terima kenyataan bahwa Raka sahabat mereka sejak kecil baru aja ditelan sumur berdarah itu. Sunyi desa yang tadinya gemuruh sama suara jeritan, tawa, dan darah muncrat, mendadak hening. Hanya ada suara jangkrik samar, seakan semuanya kembali normal. Tapi Andi dan Jeffrey tahu, nggak ada yang normal. Setelah semua itu, Andi masih bangun, matanya kosong, suaranya serak-rak. Maafin gue nggak bisa jagain lo. Jeffrey terisak, mukanya merah, napasnya ngos-ngosan. Semua salah gue, Andy. Kalau aja gue nggak ngajak ke sini, kalau aja gue nggak nekat, rak nggak akan suaranya pecah. Lalu dia langsung tutup muka dengan kedua tangannya. Tiba-tiba dari sumur keluar asap tipis, nggak ada darah, nggak ada jeritan, cuma asap abu-abu yang ngembang pelan ke atas. Dalam asap itu, samar-samar muncul wajah Raka. Wajahnya tenang, matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Andi langsung berdiri gemetar. Rak, lo itu lo kan? Wajah asap itu cuma bisik pelan, nyaris nggak kedengeran. Pergi. Sekarang jangan balik. Kutukan ini nggak pernah selesai. Setelah itu, asap hilang begitu aja. Sumur kembali diam, kayak sumur tua biasa. Andi dan Jeffrey saling pandang, nggak percaya sama yang baru aja mereka lihat. Ada bagian dalam diri mereka yang pengen percaya kalau Raka masih ada, tapi kenyataannya jelas, Raka udah jadi bagian dari sumur itu. Andy, Jeffrey lirik, kita harus keluar dari sini sekarang. Sebelum sumur itu berubah pikiran, Andi ngangguk cepat. Mereka berdua berdiri, masih gemetar, lalu lari ke arah jalan setapak yang tadi mereka lewati waktu masuk. Anehnya, jalan yang sebelumnya muter-muter sekarang jadi lurus. Rumah-rumah tua yang tadi kayak labirin, tiba-tiba terlihat biasa aja, meski tetap angker. Nggak ada lagi suara-suara aneh, nggak ada tangan-tangan dari tanah, nggak ada darah yang muncrat. Desa itu kembali seperti desa mati yang kosong. Langkah mereka berat, tapi kali ini terasa ada arah. Akhirnya mereka sampai di tepi desa, ke jalan tanah yang menghubungkan ke jalan raya. Begitu mereka keluar dari batas desa, suasana langsung berubah. Angin terasa normal, langit udah nggak merah, dan bintang-bintang kembali terlihat. Andi jatuh berlutut, napasnya terengah. Jeffrey juga terduduk di tanah, nangis tanpa suara. Kita beneran keluar, kata Jeffrey lirih, nggak percaya. Andi ngeliat ke belakang. Desa itu masih ada di sana, gelap, sunyi, kayak nggak pernah ada apa-apa. Tapi sumur itu masih berdiri di tengahnya. Dari jauh, dia bisa lihat samar-samar kilauan merah di permukaan sumur. Andi tahu, mereka keluar. Tapi kutukan sumur itu belum berakhir. Hari-hari setelah kejadian itu, gak pernah sama lagi buat Andi dan Jeffrey. Mereka pulang ke rumah masing-masing dengan badan penuh luka dan pikiran kacau. Keluarga mereka nyoba nanya kenapa mereka pulang tengah malam dengan kondisi berantakan. Tapi gak ada jawaban jelas yang bisa mereka kasih. Mereka cuma bilang, Raka hilang, polisi sempat dilibatkan. Tapi ketika mereka coba masuk ke desa itu buat nyari Raka, hasilnya nihil. Desa itu nggak bisa ditemukan lagi. Peta digital, GPS, bahkan petunjuk jalan dari warga sekitar, semuanya mentok. Seolah desa itu beneran lenyap dari dunia. Andi dan Jeffrey makin yakin, desa itu cuma bisa muncul kalau memang kita dipanggil. Dan sayangnya, Raka udah jadi bagian dari desa itu. Minggu berganti, Andi mulai sering dihantui mimpi buruk. Setiap tidur, dia mimpi berdiri di depan sumur berdarah. Dan dari dalam sumur ada tangan Raka yang nyodor minta tolong. Tapi setiap Andi mau narik, tangan itu berubah jadi hitam, lalu menarik dia ke dalam. Andi selalu kebangun dengan keringat dingin, dan jantung berdegup kencang. Jeffrey nggak jauh beda. Dia sering dengar suara ketukan di jendela kamarnya jam 3 pagi. Ketika dia buka tirai, dia lihat sosok samar Raka berdiri di luar. Mukanya pucat, bibirnya bergerak tapi nggak ada suara. Begitu Jeffrey keluar buat necet, nggak ada siapa-siapa. Rasa bersalah mereka makin besar. Mereka ngerasa nggak cuma kehilangan sahabat, tapi juga ninggalin dia sendirian di neraka. Suatu malam, Andi lagi duduk di kamar sambil nulis sesuatu di buku catatannya. Tiba-tiba lampu kedip-kedip, udara jadi dingin banget, dan bau amis darah nyebar ke seluruh kamar. Andi langsung merinding.
Bulu kuduknya berdiri, lalu dia dengar bisikan. Suara yang sama persis kayak waktu di desa. Kalian masih berhutang padaku. Andi langsung nutup telinganya, tapi bisikan itu ada di dalam kepala, bukan di luar. Dia gemetar, jatuh dari kursi, lalu ngerangkak ke sudut kamar, dari arah meja belajarnya. Buku catatan kebuka sendiri. Halaman kosong tiba-tiba terisi tulisan merah. Seakan ada tangan gaib yang nulis, setiap 7 tahun, sumur itu butuh tumbal baru. Kalau tidak, dunia kalian akan kutelan. Andi jatuh terduduk, matanya melebar ketakutan. Dia sadar sekarang, kutukan sumur itu gak berhenti di Raka, mereka masih punya utang. Dan suatu saat sumur itu bakal nagih lagi. Jeffrey juga ngalamin hal serupa. Dia lagi tidur, tiba-tiba kebangun, karena ada suara dari dapur. Ketika dia jalan ke dapur, dia lihat lantai penuh jejak kaki basah, kayak habis injak lumpur bercampur darah. Jejak itu berhenti tepat di depan sumur kecil, di belakang rumahnya. Dia tahu, itu peringatan. Sumur berdarah udah ngikutin mereka. Hari-hari mereka makin gak tenang. Mereka berdua nyoba cerita ke orang-orang, tapi siapa yang percaya? Semua orang mikir mereka cuma stres gara-gara kehilangan sahabat, tapi mereka tahu kebenarannya. Kutukan itu nyata. Desa itu nyata. Dan sumur berdarah itu bakal terus ada. Meski nggak kelihatan di peta, Andi dan Jeffrey akhirnya bikin janji. Kalau suatu saat sumur itu muncul lagi, mereka berdua bakal balik. Bukan buat nyari sensasi, bukan buat kabur, tapi buat nyelesain apa yang udah dimulai. Tapi jauh di dalam hati mereka, ada rasa takut yang nggak bisa dilawan. Gimana kalau nanti salah satu dari mereka harus jadi tumbal berikutnya? Malam terakhir sebelum cerita ini selesai, Andi nulis satu kalimat di buku catatannya. Kalau suatu hari ada orang yang baca cerita ini, tolong, jangan pernah coba nyari desa itu. Jangan pernah ngintip ke sumur berdarah. Karena, kalau lu lihat ke dalamnya, lo bakal ngerti kenapa desa itu nggak pernah ada di peta, kutukan itu nggak pernah selesai. Dan sumur berdarah masih menunggu. Siapa yang berani melihat ke dalamnya? Itu tadi kisah tentang sumur berdarah di desa terlarang. Ingat, jangan pernah coba nyari desa ini, jangan pernah coba ngintip sumurnya. Karena, kalau kutukan itu nempel, hidup lo nggak bakal tenang selamanya. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau kalian ada di depan sumur itu, berani nggak ngeliat ke dalamnya?